Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara dalam channel FSD. Doa dan harapan saya saudara selalu dipelihara oleh Tuhan kita, Yesus Sang Pemilik Kehidupan. Amin. Nah saudara, seperti pada judul ya, cantik-cantik jadi penyinyir ya, Pastor Andi Simon. Tetapi saya akan membahas bukan cuma penyinyir Pastor Andi pada kali ini, tetapi yang lain ya. Bukan cuma wanita, seorang wanita yang berkomentar ya. Seperti ini saudara komentarnya. Namanya Humaira, itu di Facebook. Pada saat saya mengupload video, dia berkomentar. Ternyata dia ikuti juga ya. Apakah anak Andi Simon udah sembuh? Tanda tanya. Jangan sampai hanya bisa nyembuhin orang lain, tetapi nggak bisa nyembuhin anak sendiri. Kalau Simon bisa nyembuhin semua penyakit, kenapa nggak ke rumah sakit aja? Nyembuhin semua pasien di rumah sakit ya. Nah ini adalah kalimat-kalimat penyinyir saudara. Kalimat-kalimat pencelah ya. Di video itu kemarin Pastor Andi Simon juga sendiri mengatakan bahwa saya ini bukan manusia super. Saya hanya manusia biasa. Saya pun bisa sakit, anaknya pun bisa sakit ya. Tetapi puji Tuhan, saya lihat video Pastor Andi, anaknya sudah sembuh ya. Humaira ya, anak Pastor Andi Simon sudah sembuh. Dan semoga pikiranmu itu jadi jangan pikiran yang aneh-aneh ya. Karena Pastor Andi Simon bukan malaikat, bukan manusia super. Dia hanya dipakai oleh Tuhan. Dan sumber kesembuhan itu bukan dari Pastor Andi Simon, tetapi Tuhan. Yang dia sembah itu Tuhan Yesus. Kalau Tuhan berkehendak untuk menyembuhkan orang yang didoakan, ya puji Tuhan. Ya, terjadi mujizat. Kalau tidak gimana? Ya bukan pastor yang melakukan itu. Itu hak prerogatif Tuhan. Ya, termasuk anaknya Pastor Andi. Dan puji Tuhan sudah pulih, sudah sembuh. Ya, jadi ya memang saudara, orang-orang di sekitar kita itu ada-ada saja yang nyinyir lah. Kenapa? Karena selama masih iblis ada di bumi ini, maka sama juga halnya. Ya. Untuk si ngomong yang kurang sedap ini, ya, untuk ngomong yang kurang enak, kurang elok, terkesan mencelah, ya nggak apa-apa lah. Itu hak Anda. Tetapi saya meluruskan hari ini bahwa Pastor Andi Simon bukanlah manusia super, bukan sumber penyembuh. Berkali-kali sering dia mengatakan bahwa saya juga manusia biasa. Ya. Saya teringat dengan seorang yang juga pernah menfitnah Pastor Andi Simon dan hampir dipenjara kalau tidak diampuni Pastor Andi Simon ya. Anak muda. Kalimat-kalimatnya itu, ujaran dia itu kasihan sekali. Video-videonya Pendeta Daud Tony dipotong-potong, mencela Pendeta Daud Tony. Nah, saudara, saya tertarik juga membahas hari ini Pendeta Daud Tony ya. Saya melihat videonya beberapa hari yang lalu ya, di salah satu platform media sosial, saudara. Nah, jauh sebelum terjadi corona, dia sudah mengetahui pada saat Tuhan mengangkat rohnya. Nah, pada saat Tuhan mengangkat rohnya inilah banyak orang yang tidak percaya dan mencela dia. Termasuk si penyinyir yang juga hampir dipenjara. Ya. Karena ya saya rasa pengaruh dari seseorang yang terus dalam khotbahnya menyinyir kekristenan karismatik. Ya. Turun ke generasi-generasinya ya, yang si orang tua itu. Nah, ini yang dinyinyir oleh si yang hampir dipenjara itu tapi diampuni ya. Udah nangis-nangis kan. Sekarang udah mulai, karena ini mulai lagi berulah. Itulah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Nah ini saudara, kita dengar yang disampaikan oleh Pendeta Daud Tony ya. Waktu Bapak ke surga, ada nggak pesan Tuhan memberitahu yang sangat penting untuk Indonesia? Saya beritahu sama dia bahwa Indonesia mengalami krisis ekonomi. Kira-kira kapan krisisnya itu? Anginnya akan datang 2018, 2019. Badainya akan datang 2020. Dan tepat kira-kira bulan 6, bulan 7, Indonesia mengalami stagnat ekonomi. Ekonomi berhenti untuk menuju tahun 2023. Oke. Dan krisisnya itu gimana? Dikatakan petunjuknya stagnat ekonomi berhenti menuju tahun 2023.
dan akan terjadi inflasi dan deflasi bertemu. Langsung dia gini, padahal coba akan saya lihat obligasi Sun semuanya. Langsung dia ngomong saya, dia cek semuanya. Padahal ini kalau keadaan seperti ini 2014 kita tarik mundur dan maju ke depan. Ini nanti tahun 2020 utang Indonesia akan tembus 5.000 triliun. Tapi analisa saya 5.000 triliun. Tetapi yang membuat saya agak ini Pak Daud, yaitu ekonomi berhenti. Yang bikin ekonomi berhenti itu apa? Itu tidak jelas saya. Kan dikatakan ekonomi akan stagnan menuju 2023. Dan 2023 setitik terang datang. Apa saudara? Apa saudara? Setitik apa saudara? Setitik terang datang. Waktu itu saya ngomong sama dia, dia beritahu saya, ini Pak Daud. Pak Daud berani nyampaikan ini. Ya saya kan sampaikan. Tahu enggak Pak Daud? Nanti Pak Daud dianggap gila. Ya. Kenapa? Dalam teori yang membuat stagnan ekonomi itu pertama adalah perang. Betul? Nah, ini saudara yang disampaikan oleh Pendeta Daud Tony, dan Tuhan berpesan kepada dia pada saat dia dibawa ke surga, ya, kesaksiannya kurang lebih kalau tidak salah 2014 ya saudara ya. Nah, Pendeta Daud Tony ini sering juga dinyinyir oleh para Kristen yang dari reform, ya, yang tidak sepaham, diketawai, dinyinyir. Tetapi saya coba saudara perhatikan apa yang disampaikan. Ini jauh sebelum corona. Pesan Tuhan, ya, buat Indonesia saat itu adalah tahun 2018-2019 akan ada angin, ya, dan badainya itu di mana Indonesia akan krisis pada tahun 2020 bulan 6 dan bulan 7. Dan temannya pun masih bingung apa yang membuat perekonomian Indonesia bisa berhenti. Biasanya itu hanya perang, saudara. Dan apakah kemungkinan akan terjadi perang? Tidak mungkin. Tetapi kita tahu tahun 2020 corona melanda seluruh dunia dan juga termasuk Indonesia. Itulah yang membuat perekonomian Indonesia berhenti. Jauh sebelum terjadi, Pendeta Daud Tony sudah mengetahui itu. Bahkan kalau orang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Daud Tony, yang juga disampaikan oleh temannya, kalau dia berani menyampaikan itu, maka dia bisa dianggap gila. Dan terbukti dinyinyir oleh para kaum-kaum yang tidak sepaham dengan Pak Daud Tony. Tapi coba saudara perhatikan ya. Ini kenapa saya angkat ini? Karena saya ingin memperlihatkan kepada saudara bahwa orang di luar sana hanya nyinyir. Tetapi ketika rema firman Tuhan itu datang, itu akan terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak percaya tentang rema firman Tuhan. Para kaum reform menganggap bahwa Roh Kudus itu terikat dengan Alkitab, firman Tuhan, dan tidak bekerja lagi. Ya, termasuk ST, termasuk turun ke MS, ya, termasuk ke Mbah Muri, termasuk ke yang pernah dilaporkan. Nah, itu generasi-generasi. Perguruan mereka itu satu perguruan yang dimulai dari ST yang terus menyinyir, akhirnya turun. Mulai tidak suka dengan karismatik. Menganggap karismatik itu, bahwa karismatik itu adalah tidak normal, saudara. Ya. Dan apa yang disampaikan oleh Pendeta Daud Tony membuktikan itu terjadi jauh sebelumnya, berapa tahun sebelum terjadi corona melanda Indonesia. Mereka nyinyir terus. Tetapi kita, saudara yang ada dalam Tuhan, yang percaya kuasa Roh Kudus, terus berjalan. Pastor Andi Simon dicela oleh berbagai kalangan, baik dari Kristen sendiri, termasuk orang yang tadi yang berkomentar. Ya, mereka tidak sadar, mereka tidak paham bahwa kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan percaya kepada kuasa Roh Kudus. Ada beberapa kesaksian yang saya angkat ke depan, saudara. Orang-orang yang diubahkan Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Saya percaya akan memberkati saudara semua. Semoga video kali ini memberkati saudara-saudara yang ikut di dalam channel PSD. Selalu saudara dukung channel ini untuk bisa memberitakan kabar baik, keselamatan buat banyak orang. Saya berdoa saudara semua dipelihara, ditolong, dan percayalah bahwa kuasa Roh Kudus bekerja untuk kita semua, untuk saudara semua. Dan saudara akan menjadi umat yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus.
Kristus. Amin. Tuhan berkati saudara. Kita berdoa. Bapa, berkati umat-Mu Tuhan yang ada di media sosial melihat tayangan ini. Ditolong Tuhan, disembuhkan yang sakit, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Bahkan hubungan yang rusak antara suami dan istri, anak dan orang tua dipulihkan dalam nama Yesus. Kami percaya di dalam Yesus Kristus ada kelepasan. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.